Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Terna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di Sini. Dan pemirsa, saya mewakili tim dari Opini dan juga TVRI Bengkulu mengucapkan selamat Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Nah pemirsa, hari ini Opini akan membahas mengenai hal yang menarik di dunia pendidikan, seperti apa aja sih sebenarnya. Dengan tema kita hari ini yaitu storyteller, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Mbak Ayu Astikasari. Beliau ini seorang penggiat pendidikan dan literasi. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? I feel good. Oh, I feel so good. Oh, I feel so good. Huha. Semangatnya sangat-sangat terasa ya di sini ya. Insyaallah. Itu yel-yel untuk mengajar ke anak-anak sekolah ya? Iya, biasanya kalau kita tanya selamat pagi, mereka langsung auto jawab kayak gitu. Oh, langsung ya, langsung otomatis menjawab. Betul. Seperti itu. Nah Mbak, ini pengen kenal dengan Mbak Ayunya dulu ini. Ini boleh. Aslinya dari mana sih? Aslinya Bengkulu. Aslinya Bengkulu? Iya. Emang warga Bengkulu asli? Iya, warga Bengkulu asli. Ya ada sih turunan-turunan Jawanya dikit. Oh begitu. Blasteran nih. Blasteran. Ini kan sekarang aktif ya di dunia keguruan ya Mbak ya. Itu kenapa memilih untuk di dunia ini? Padahal ini kalau sempat kita cerita tadi ya, bukan guru ya latar belakang pendidikannya. Nah itu kenapa tuh? Kenapa ya? Karena memang refleksi gitu ya. Setelah tamat kuliah kan dapat gelar sarjana gitu ya. Terus kan pasti orang berpikir sarjana tuh keren, bisa semuanya, bisa ini itu gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu kan, masih dalam tahap belajar dan memulai langkah baru. Sebenarnya kenapa ingin jadi relawan di bidang pendidikan? Karena saya ngerasa dulu zaman saya sekolah gitu ya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh saya dapat fasilitas dan pendidikan terbaik dari orang tua saya gitu. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan untuk bayar uang sekolah, dan memang orang tua saya tuh selalu saving untuk biaya pendidikan gitu. Bahkan kayak sampai S1 tuh harus lulus wajib gitu kan bagi kedua orang tua saya. Jadi saya ngerasa merasa berhutang budi lah sama orang-orang baik yang saya temui, orang tua, teman-teman yang support, guru-guru saya, dosen-dosen saya gitu. Dan waktu itu terpikir kayaknya saya harus balas kebaikan mereka dengan ilmu juga. Nah, dan kebetulan memang suka ngajar, dulu sempat jadi guru les juga di rumah-rumah gitu ya. Itu sembari kuliah? Iya, sembari kuliah. Jadi kayak oke deh, boleh deh. Cara berterima kasihnya adalah dengan memberikan ilmu, tapi pada orang yang mungkin gak seberuntung saya gitu. Makanya jadi relawan di tempat-tempat yang agak jauh, dan ternyata banget dan ternyata bisa nyalurin ilmunya ke teman-teman yang gak seberuntung saya gitu. Jadi ini salah satu wujud dari rasa syukur itu tadi. Betul, ya Mbak, betul. Dan benar-benar diaplikasikan di tempat yang seharusnya, semestinya seperti itu. Betul. Nah kan ini biasanya ngajar di daerah 3T ya Mbak ya. Yang kita tahu itu challenging banget. Betul. Dan super fantastis lah ya untuk mengajar ke sana. Yang pertama adalah niatnya yang harus dibulatkan seperti itu. Tidak mudah artinya. Ini Mbak bisa memilih di sana untuk merefleksikan rasa syukurnya sampai akhirnya memiliki tekad yang bulat, itu memang udah disusun dari lama, dari semasi kuliah kah atau terlintas setelah tamat? Waktu kuliah tuh pernah ketemu kakak tingkat ya, anak keguruan juga, FKIP gitu. Beliau itu juga alumni Indonesia Mengajar dulunya. Jadi cerita-cerita sharing, akhirnya saya terinspirasi, pengen daftar juga nih Indonesia Mengajar. Jadi kira-kira semester 4 gitu ketemu beliau, dapat cerita. Dari semester 4 itu niat saya pokoknya tamat kuliah saya mau jadi volunteer di Indonesia Mengajar gitu. Dan salah satu motivasi lulus cepat ya supaya bisa daftar Indonesia Mengajar. Oh gitu. Iya betul. Kumplot nih berarti nih. Enggak juga sih. ini udah beda nih pemirsa auranya. Ini memang orang-orang pintar sekali. Yang ini pintar banget. Semoga ya, amin. Nah, ini kegiatannya sekarang ngapain aja Mbak selain mengajar? Sekarang freelance aja sih.
freelance, masih ngajar juga private sama masih tahap interview untuk ikut program volunteer lagi di daerah-daerah. Terus berlanjut itu ya. Ya, semoga ya. Masih panjang nafasnya untuk pendidikan. Amin ya, semoga Amin. terus-terusan berlanjut, dan ini memang efeknya sangat positif juga ya Mbak ya. Betul. Nah, ini ketika memang udah tahu ya untuk ditempatkannya, memang udah tahu untuk ditempatkan di tempat 3T itu ya Mbak. Iya, memang di awal dijelaskan gitu ya, kita akan ada di pelosok-pelosok negeri, di sudut-sudut negeri, wilayah tertinggal, terdepan, terpencil, dan juga transmigran. Cuman memang nggak dikasih tahu secara personal, kamu di mana, kamu akan ditempatin di situ, nggak dikasih tahu. Dikasih taunya tuh Hamin 2 minggu sebelum berangkat. Oh Iya, gitu. jadi itu dikasih taunya cuman kabupatennya doang. Hamin seminggu baru desanya atau kecamatannya gitu. Itu berapa Surprise. lama Mbak sekali ikutan volunteer itu berapa lama? 12 purnama. 12 purnama. 1 tahun lah ya. 1 tahun Iya, berarti ya. kurang lebih. 1 tahun berarti di sana nggak pulang, nggak pakai ada masa pulang ke rumah gitu. Enggak, jadi memang pas berangkat dari Bengkulu kan kita pelatihan dulu tuh di Jakarta, di training gitu ya. Itu udah bawa semua barang-barang yang kita perlukan untuk nanti ke daerah. Jadi nggak bisa pulang lagi. Selama Gitu. 1 tahun. Iya, selama 1 tahun. Jadi ketika udah 1 tahun baru pulang beneran gitu ya? Iya, baru Habis pulang. kontrak Betul. gitu. Heeh. Berarti udah banyak juga ya perayaan yang nggak bersama keluarga dong? Iya, hampir banyak melewatkan momen gitu 5 tahun terakhir ini. Nah, 5 tahun apalagi itu berturut-turut ya? Iya, berturut-turut. Jadi kayak abis kontrak yang di sini nyambung kontrak di tempat lain gitu. Jadi udah 6 kali lebaran ya nggak pernah di rumah emang. Nggak pernah di rumah. Itu gimana sih feel-nya? Awal-awal agak berat ya, tahun-tahun pertama sedih gitu, kayak ya Allah kenapa aku sendirian di sini Iya, gitu kan. pasti. Tapi kayak lama-lama ya udahlah, udah biasa gitu. Apalagi kayak terselamatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak personality ya. Betul. Oh, ini salah satu trik untuk menghindar. Iya, betul. Tapi positif. Iya. Baiklah, bisa dicontoh pemirsa. Insyaallah. Oh begitu. Heeh. Oke. Nah itu pasti untuk kesana di samping persiapan diri juga pasti perlu restu dari orang tua nih. Betul. Bagaimana tidak pulang gitu. Itu gimana Mbak untuk meyakinkan orang tua? Support orang tua juga seperti apa? Ya agak berat ya orang tua melepaskan anak perempuannya Iya, pergi pasti. jauh gitu ya, ke tempat yang belum pernah dikunjungi dan nggak tahu di situ ada apa gitu ya. Jadi waktu itu ngomong dari hati ke hati aja, sampein niat saya gitu, emang mau mengabdi gitu, saya mau belajar di situ, dan saya bilang waktunya nggak lama kok, cuma 12 purnama dan insya Allah akan terlewati dengan cepat gitu. Waktu itu bilangnya kayak gitu. Terus kan emang ada kontrak dikasih sebelum kita berangkat ya, saya tunjukin kontraknya. Ini kontraknya, ini kewajiban yang saya harus lakukan, ini kurang lebih yang akan saya dapatkan gitu-gitu. Udah alhamdulillah direstui. Walaupun agak berat ya. Pasti ya. Iya. Apalagi anak perempuan. Betul. Harus pergi ke wilayah tersebut dan lama. Kedengarannya aja itu sebentar. Tahun-tahun pertama tapi itu ya. Iya, tahun-tahun berarti. pertama. Tahun berikutnya ya udahlah, udah biasa, udah nggak apa-apa. Tapi itu apa aja sih Mbak yang dipersiapkan? Barangkali nih pemirsa Opini ada juga nih yang mau menjadi volunteer mengajar di wilayah 3T seperti Mbak. Fisik ya pastinya. Pastinya. Pasti fisik gitu, mental juga gitu. Biasanya memang di sebelum keberangkatan itu kita ada medical check up dulu. Jadi di check up segala macam yang ada di tubuh gitu ya, sakit nggak gitu, ada keluhan apa gitu, sehingga nanti meminimalisir apa yang terjadi ketika di penempatan. Karena di penempatan itu bukan tempat yang ideal ya. Betul. Kalau di Bengkulu masih banyak dokter, puskesmas, rumah sakit, di sana belum tentu ada gitu, dan akan kerepotan kalau nggak kuat fisik dan mentalnya gitu. Terus juga niat pastinya harus Itu dikuatkan, harus betul. sama percaya kalau kita bisa ngelewatin itu gitu. Dan pas datang tuh ya kosongkan gelas. Jadi kita tuh adalah gelas kosong yang siap untuk diisi gitu. Karena sejujurnya ketika kita hadir di daerah untuk mengajar, itu tuh sebenarnya kita bukan guru, kita tuh bukan orang yang akan mengajar mereka, tapi justru kita tuh murid, kita yang akan belajar dari mereka gitu. Percaya atau enggak, setiap orang yang jadi volunteer pasti akan mengakui itu, kita yang belajar dari orang-orang, murid-murid atau guru-guru yang ada di sana gitu sih. Oh gitu ya.
Jadi ya pasti banyak juga pelajaran yang akan kita dapat gitu ya Mbak, yang belum tentu nih di tempat kita sendiri atau di tempat lain bisa kita dapatkan seperti itu. Nah kalau mengenai itu kan mengenai fisikalnya, tapi kalau mengenai seperti karya-karya mungkin ada karya tulis seperti itu, ada juga nggak sih yang harus dipersiapkan? Ada essay sih. Oh, Nulis essay, tapi nanti ada pertanyaannya, kita tinggal tulis aja jawabannya gitu. Kurang lebih 250 kata maksimal untuk nulis essaynya. Nanti ada form, kita tinggal isi, nanti tinggal ikutin petunjuknya aja sebenarnya gitu. itu berarti memang yang lebih harus, yang utama banget dipersiapkan adalah tentang fisik kita sendiri aja gitu ya. Nanti ada pembekalannya seperti itu. Ada pembekalannya berupa materi gitu ya, di Jakarta nanti akan dibekali. Kemudian ada juga fisiknya, survival. Oh. Jadi kayak camping hiking gitulah di hutan yang udah disiapkan nanti. Gimana sih keseruan di tahapan-tahapan itu sebelum akhirnya terjun nih ke wilayah terpilih? Kalau pelatihannya memang kurikulumnya sudah disiapkan ya sama tim-tim pelatihan terkait pedagogi gitu ya, cara ngajar untuk anak-anak gitu ya. Andragogi juga ada. Andragogi itu pembelajaran untuk orang dewasa, dan juga materi-materi tentang literasi yang nantinya kita akan terapkan ketika bertugas gitu. Dan kelasnya seru, heboh karena memang kita akan jadi guru SD, jadi akan banyak tepuk-tepuk di kelas. Tepuk apresiasi ini itu, nyanyi segala macam itu akan dipelajari gitu di kelas-kelas yang training di Jakarta. Nanti pas survival atau bilangnya platfis ya, pelatihan fisik dan mental, kita akan naik gunung. Nah, naik gunungnya nanti sama Wanadri. Jadi anak-anak pencinta alam itu nanti akan dilatih sedemikian rupa, disiplin, cara bangun tenda, cara masak pakai kayu dan segala macam, karena itu tuh kayak mempersiapkan kita ketika kita di wilayah kita bertugas, bisa jadi akan ada hal-hal seperti itu gitu. Itu akan berguna gitu ya. Betul. Tapi udah memang berguna itu. Memang sempat terrealisasi juga di tempat wilayah Mbak waktu itu. Berguna, alhamdulillah gitu. Dulunya saya nggak bisa nyalain tungku pakai kayu, tapi karena di sana masaknya pakai tungku, ya mau nggak mau harus belajar lagi untuk ngidupin tungku. Berapa lama sih pembekalannya Mbak? Kurang lebih 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya. Itu udah terhitung dari kontrak 1 tahun itu? Enggak, itu beda, di luar kontrak. Oh enggak. Jadi pembekalnya 2 bulan, setelah itu ke lokasi terpilih selama 1 tahun Iya, gitu ya? kurang lebih. Oke begitu. Nah gimana sih perasaannya ketika terpilih lah wilayah di mana pertama kali Mbak? Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Di Papua. Gimana sih perasaannya waktu itu di sana? Campur aduk sih. Campur aduk gimana, nanti jelaskan di Siap. segmen berikutnya ya. Oke. Atau pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.